Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Naurah Yunizar dengan NIM PO 7124221030. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan sama teman-teman semua apa itu bidan sebagai change of agent. Yang pertama aku akan ngejelasin dulu apa itu change of agent. Agen pembaharu atau change agent adalah orang yang bertugas mempengaruhi klien agar mau menerima inovasi sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pengusaha pembaharuan atau change agency. Nah, di sini ada beberapa kualifikasi agen perubahan. Yang pertama, kualifikasi teknis, yakni kompetensi teknis dalam tugas spesifik dari proyek perubahan yang bersangkutan. Misalnya, pengetahuan dan wawasan tentang tumbuh kembang anak, kesehatan reproduksi, bagi seorang penyuluh kesehatan terutama bidan. Yang kedua, ada kemampuan administratif, yaitu persyaratan administratif yang paling dasar dan elementer, yakni kemampuan untuk mengalokasikan waktu untuk persoalan-persoalan yang relatif detail. Maksudnya, para agen perubahan merupakan orang-orang yang menyediakan waktu dan tenaga mereka untuk secara sepenuh hati menguras masyarakat yang dibinanya. Yang terakhir adalah hubungan antar pribadi. Suatu sifat agen perubahan yang paling penting adalah empati, yaitu kemampuan untuk menempatkan diri pada kedudukan orang lain, berbagai pandangan dan persoalan dengan mereka, sehingga hal-hal tersebut seakan-akan dialami sendiri. Lalu ada peran change of agent. Yang pertama itu sebagai pemberi pemecahan persoalan. Yang kedua sebagai pembantu proses perubahan, membantu dalam proses pemecahan masalah dan penyebaran inovasi, serta memberi petunjuk mengenai, mengenali dan merumuskan kebutuhan, mendiagnosa permasalahan dan menentukan tujuan, mendapatkan sumber-sumber yang relevan, memilih atau menciptakan pemecahan masalah dan menyesuaikan serta merencanakan pertahapan pemecahan masalah. Dan yang ketiga sebagai penghubung atau linker dengan sumber-sumber yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Lalu ada bidan sebagai change of agent. Peran bidan tidak hanya membantu persalinan ibu hamil, tapi lebih dari itu. Bidan dapat berlaku sebagai garda depan dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan bayi, serta agen perubahan atau agent of change bagi pembangunan kesejahteraan nasional. Fungsi bidan saat ini masih identik dengan membantu kelahiran bayi di desa, itu tidak salah. Memberikan nasihat kepada ibu hamil selama masih hamil, persalinan dan masa pasca persalinan, memimpin persalinan, serta asuhan pada bayi baru lahir dan anak memang menjadi tugas utama bidan. Namun, lebih luas dari itu, bidan juga harus mampu menjalankan program pemberdayaan perempuan. Artinya, setiap bidan harus cakap memberikan pengetahuan bagaimana memilih pelayanan kesehatan terbaik dan hak-hak reproduksi wanita. Contoh bidan sebagai change of agent. Yang pertama adalah memberitahu bagaimana cara memasak makanan untuk anak balita, menyediakan air bersih bagi rumah tangga di desa, mengubah pendekatan dari dukun untuk melahirkan, memberi layanan lengkap hingga pasca melahirkan. Pendekatan dilakukan kepada perangkat desa dan masyarakat untuk membentuk forum kesehatan desa. Untuk menurunkan angka kematian ibu atau AKI. Dan yang kelima, bidan berperan dalam upaya pemeliharaan dan pencegahan penyakit. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan buat teman-teman sekalian. Salah dan kurangnya mohon maaf. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.